Nah, setelah model daripada Realm Object sudah berhasil kita buat, maka tahapan selanjutnya adalah untuk memodifikasi warung apps yang ada. Kita akan mengubah skema daripada penampilan datanya kita, yang mana sebelumnya kita menggunakan konsep penyimpanan data dengan menggunakan sebuah release yang kemudian kita parsing menjadi sebuah data source untuk kemudian kita kirimkan ke dalam adapter dan kemudian masuk ke dalam adapter view. Di dalam materi kali ini kita akan coba simpan data produknya terlebih dahulu ke dalam Realm database untuk kemudian nanti akan kita tampilkan ke dalam bentuk data source. Nah, untuk menyimpan data di dalam database Realm, maka sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah membuat sebuah objek dari model Realm objeknya kita, di mana di dalam versi yang cukup singkat dapat dilihat di materi yang ada di depan, di mana untuk menambahkannya ya kalian cukup untuk membuat sebuah Realm transaction, kemudian kalian bisa memasukkan data-data yang ada terkait dengan objek dari kelas tertentu yang ingin kita simpan datanya. Nah, pada kasus warung apps di sini model yang kita gunakan itu adalah model produk. Dan di beberapa pertemuan sebelumnya kita udah bahas soal pembuatan daripada objek produknya kita. Di sini ada 8 buah objek produk, yang mana nanti ke-8 buah objek produk ini akan kita simpan ke dalam Realm database. Nah, untuk bisa melakukan penyimpanan di dalam Realm database, maka terlebih dahulu kita akan coba untuk membuat sebuah fungsi untuk menyimpan data produk. Dimana untuk buat sebuah fungsi kalian bisa bikin public void, lalu kemudian kita akan beri nama simpan data produk. Nah, apa aja parameter untuk simpan data produk kita akan sesuaikan dengan yang ada di dalam produk, dimana dalam produk punya nama produk, harga produk, dan gambar produk. Untuk itu pada fungsi ini kita akan buat sebuah parameter string awal. Parameter pertama itu adalah string nama produk. Parameter kedua adalah int harga produk. Lalu kemudian parameter yang ketiga itu adalah int gambar produk. Oke, lalu kemudian kita masuk ke dalam perintah di dalam metodenya kita. Di mana perintah yang pertama adalah kita akan melakukan pembuatan Realm object dengan cara kalian bisa ketikkan Realm, kemudian nama objeknya adalah Realm. Kemudian kita akan inisiasi dengan Realm.get default instance. Nah, fungsi daripada ini baru bisa jalan ketika kalian sudah melakukan pemanggilan terhadap init Realm-nya. Jadi pastikan bagian daripada init Realm-nya ini sudah kalian panggil terlebih dahulu sebelum kalian manggil fungsi simpan data produk. Nah, lalu kemudian kita masuk ke dalam metode menyimpan data. Untuk melakukan penyimpanan data, maka kalian bisa tuliskan Realm execute transaction, lalu kemudian new Realm transaction. Nanti akan secara otomatis muncul seperti ini. Kemudian isian di dalamnya ya kita bikin aja objek dari Realm objeknya. Caranya ya kayak kalian mendefinisikan objek produk biasa, kalian bikin produk, kemudian produk sama dengan, nah yang sedikit berbeda adalah bagian inisialisasinya. Kalian bisa gunakan Realm.create object. Oke, kita akan bikin objek dari produk.class sebagai modelnya kita. Kalau kalian nanti punya model yang kalian gunakan adalah user, ya bagian produknya tinggal digantikan jadi user aja. Nah, lalu kemudian dari produk yang udah kita bikin ya kita tinggal inisialisasi aja bagian yang ada di dalamnya. Di mana kita akan inisialisasikan ya produk set nama produk, di mana kita akan set dengan parameter nama produk. Kemudian produk, produk set harga produk dengan harga produk. Kemudian produk
set gambar produk dengan harga gambar produk tentunya. Oke, kalau misalkan proses execute transaction-nya udah jadi, maka kita perlu untuk tutup koneksi ke dalam database. Ke dalam database. Yang mana artinya proses execute transaction-nya juga akan kita akhirin. Cara untuk nutup koneksi ke database, kalian tinggal tuliskan aja realm .close. Dan kemudian kita akan coba untuk menggunakan metode simpan datanya, di mana untuk menyimpan data kita akan gantikan bagian daripada ini. Oke, produk-produk yang ada dengan simpan data, di mana untuk gantinya bagian ini kalian bisa hapus saja, kalian gantikan dengan simpan data produk. Oke, begitu seterusnya sampai dengan produk yang ke-8. Nah, tentunya perubahan daripada kode program yang ada di atas ini akan mengakibatkan error pada kode program yang ada di bawah. Di mana di sini kalau kalian perhatikan produk release ketika kita tambahkan ke dalam produk release di sini muncul error. Untuk itu bagian ini kalian bisa beri komentar saja, kemudian simpan, lalu kemudian kalian bisa jalankan programnya. Dan karena kita sudah ngapus produk yang ada di dalam release, tentunya program kita yakni Warung Apps itu tidak memiliki data sama sekali yang akan ditampilkan di dalam list view, sehingga programnya ya kosong. Oke, nah karena kosong tadi dia sempat muncul lalu kemudian hilang sejenak. Nah, kita akan coba pindahkan bagian daripada simpan data ini, karena ini merupakan bagian daripada init data. Kita akan pindahkan bagian simpan data ini ke dalam init realm-nya kita. Kita akan beri di sini init data. Lalu kemudian kita pastekan datanya di sini. Nah, tersisa sekarang adalah kita akan melakukan proses penarikan data, di mana datanya sudah berhasil kita simpan dalam realm database. Maka tahapan selanjutnya adalah kita akan menampilkan data yang sudah kita simpan ini ke dalam array adapter, seperti yang ada di dalam skema ini. Di mana kita akan menampilkan data dari realm, kemudian kita akan masukkan ke dalam data source dulu, yakni dalam array list, kemudian kita masukkan ke adapternya kita, untuk kemudian nanti akan ditampilkan dalam bentuk list view. Nah, untuk menampilkan data tentunya kita juga butuh sebuah perintah untuk menampilkan data, di mana di sini karena kita butuh datanya dalam bentuk array list, maka kita bisa buatkan sebuah fungsi public kemudian array list, di mana array list yang akan kita kirimkan dalam bentuk objeknya si produk. Oke, kita akan beri nama, fungsinya adalah get all product. Oke, kemudian kalian bisa kasihkan tutup kurung karena asumsinya tidak ada parameter yang akan kita kirimkan. Lalu kemudian kita akan lakukan hal yang sama, kita akan lakukan inisiasi dulu terhadap realm-nya. Kalian bisa ketikkan atau kalian kopikan dari fungsi simpan data produk. Oke, ya kemudian yang perlu kita lakukan tentunya kita akan lakukan proses penarikan data dengan cara kalian bisa buat sebuah objek dari realm, kemudian result. Lalu kemudian di sini objek daripada resultnya adalah produk. Kemudian kita akan beri nama products pakai S karena dia banyak. Kemudian sama dengan realm objek kita titik where. Kemudian kita masukin kelasnya, di mana kelasnya adalah produk titik kelas. Oke. Kemudian titik find all. Kita akan ambil semua data dari produk titik kelas. Yang mana datanya ini akan kita masukkan ke dalam array list dari produk, di mana nama array list-nya adalah produk list, di mana sama dengan new array list dari produk. Oke, kemudian kasihkan titik koma.
Oke, nah di bagian ini bukan model, tapi ini harusnya kita kirimkan objek dari realm resultnya kita ke dalam new release-nya. Dan kalau udah, kalian tinggal lakukan return dari produk list-nya. Oke, sampai sini kita baru berhasil bikin fungsinya. Lalu kemudian fungsinya kita apain? Fungsinya akan kita gunakan untuk kemudian kita berikan ke produk release yang ada di sini. Oke, caranya gimana? Caranya kalian tinggal tulisin aja produk release sama dengan kemudian kalian panggilkan fungsi yang tadi, yakni get all product. Kalau udah kalian bisa simpan, lalu kemudian sisanya ya tinggal dijalanin. Karena dari produk release itu udah masuk ke dalam adapter, udah masuk juga ke dalam view adapternya kita, yakni di dalam list view kita. Kalau udah ya tinggal tunggu prosesnya jalan, nanti aplikasinya bakalan muncul dengan menampilkan data. Cuman terlebih dahulu di sini masih ada error. Oke, goodbye. Oke, di sini masih ada error.